Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, renungan kita pagi hari ini terdapat di dalam 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua. 1 Timotius pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kedua, beginilah firman Tuhan. Janganlah engkau keras terhadap orang yang tua, melainkan tegurlah dia sebagai bapa. Tegurlah orang-orang muda sebagai saudaramu, perempuan-perempuan tua sebagai ibu, dan perempuan-perempuan muda sebagai adikmu dengan penuh kemurnian. Demikian juga pembacaan firman Tuhan. Saya menyapa kita semua, Salam. Tema renungan kita pada pagi hari ini adalah etika hidup bersama orang percaya. Sekali lagi, etika hidup bersama orang percaya. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, surat 1 Timotius merupakan surat yang dituliskan Paulus kepada Timotius, anak rohaninya yang sedang berada di tengah-tengah umat Tuhan pada saat itu. Timotius merupakan anak muda yang terpanggil untuk melayani Tuhan sebagai pemimpin jemaat. Sebagai pelayan yang tergolong muda, tentu perlu diberikan wejangan-wejangan oleh Paulus tentang bagaimana sepatutnya dilakukan oleh seorang pelayan sejati. Dan di dalam pasal 5 ayat 1 sampai 2 ini, Paulus memberikan pedoman-pedoman kepada Timotius dan juga kepada hamba-hamba Tuhan lain tentang bagaimana memberikan teguran. Walaupun pelayan-pelayan Tuhan diberikan tugas oleh Tuhan untuk memberikan teguran kepada siapapun, baik itu kepada anak-anak, kepada pemuda, orang tua, bahkan kepada sesama pelayan, karena hal ini adalah bagian dari pekerjaan dan tanggung jawab mereka. Tetapi kadangkala dalam memberikan teguran itu tidak mampu membedakan situasi dan kondisi yang bersangkutan, bahkan tidak mampu mempertimbangkan usia, sifat dan keadaan-keadaan lain dari orang-orang yang ditegur, sehingga dapat berakibat fatal di dalam pelayanan yang sedang dikerjakan oleh Timotius. Dalam nats ini Paulus memberikan petunjuk-petunjuk tersebut kepada Timotius tentang bagaimana menegur. Yang pertama adalah menegur orang tua. Orang tua adalah mereka yang umurnya lebih tua dari kita. Dalam bahasa Yunani, kata orang tua yang dipakai oleh Paulus di sini adalah presbyteros, yang merujuk kepada penatua atau orang yang usianya lebih tua atau orang yang dituakan. Dan dalam konteks ini Paulus merujuk kepada orang yang usianya lebih tua atau yang dituakan secara jabatan atau kedudukan. Paulus meminta Timotius agar tidak keras terhadap orang tua atau yang dituakan ini, tetapi menegur mereka sebagai bapa. Kata menegur lebih merujuk kepada hardikan, yang berarti menegur dengan cara mengata-ngatai dengan perkataan-perkataan yang keras. Dan ini yang dilarang oleh Rasul Paulus, supaya tidak memperlakukan dengan cara-cara yang demikian kepada orang tua. Calvin sendiri berpendapat tentang hal ini, bahwa orang tua bukan berarti tidak boleh ditegur atau dibiarkan saja melakukan dosa, tetapi diharapkan agar menghargai usia atau jabatan yang mereka emban. Paulus menyampaikan kepada Timotius untuk tidak menegur orang tua seperti itu. Justru Paulus menyarankan agar ia memperlakukan orang tua dengan cara membujuk seperti bapa. Ia harus menghormati orang-orang yang lebih tua seperti orang tua kandungnya sendiri. Martabat mereka harus dihormati karena usia dan kedudukan mereka. Dan karena itu mereka tidak boleh ditegur dengan cara-cara yang keras atau seperti cara menghakimi, tetapi harus penuh dengan bujukan atau dengan rasa hormat. Cara inilah merupakan cara yang paling pantas dan efektif untuk dapat berhubungan dengan orang tua dan memenangkan hati mereka. Tugas Timotius sebagai pemimpin tidak boleh membuatnya mengesampingkan kewajibannya untuk menghormati orang yang lebih tua. Yang kedua adalah menegur orang muda. Menegur orang muda berbeda halnya dengan menegur orang tua. Mengapa? Karena orang muda memiliki kepribadian yang labil, darah yang masih panas, dan semangat yang masih menggebu-gebu. Anak muda juga biasanya sedang mencari identitas diri dan pengakuan dari orang lain bahwa ia adalah pribadi yang mampu, pribadi yang hebat dan kuat.
Anak muda identik juga dengan pergaulannya yang bebas dan ingin melakukan apapun menurut kehendaknya sendiri. Kondisi seperti ini harus diketahui oleh Timotius karena ia sendiri juga masih tergolong muda. Ketika bertemu dengan orang yang sebaya atau sama-sama muda seperti dirinya, pastinya mereka tidak mau mengalah, sama-sama menunjukkan arogansi dan kemampuan diri sendiri. Namun Paulus mengharapkan Timotius untuk bertindak lebih dewasa dan mengekang jiwa kemudaannya itu. Timotius harus bersikap lebih terbuka dan memperlakukan mereka seperti sahabat atau teman. Orang yang lebih muda harus ditegur selayaknya saudara, harus dengan kasih dan kelemah lembutan. Timotius tidak berlaku seperti orang yang sedang mencari-cari kesalahan atau menyulutkan pertengkaran, melainkan sebagai orang yang bersedia memanfaatkan kemampuan dan talenta yang mereka miliki untuk menunjang pelayanan yang sedang dikerjakannya. Memang ini adalah tugas berat kepada Timotius, namun ia harus melatih diri untuk dapat menyesuaikan diri dalam situasi dan keadaan yang sedang dialaminya saat itu. Yang ketiga adalah menegur perempuan yang tua. Tidak jauh beda dengan poin pertama tentang orang tua. Kata tadi adalah orang tua laki-laki, maka sekarang adalah orang tua perempuan. Paulus menyampaikan kepada Timotius bahwa perempuan yang lebih tua juga harus ditegur, tetapi menegur mereka harus memperlakukan mereka sebagai ibu. Bagi Paulus, perempuan tua harus dihargai sebagai seorang ibu karena mereka pribadi yang diberikan kemampuan untuk melahirkan, dan menjalankan tugas sebagai ibu bukanlah tugas yang mudah, melainkan perjuangan hidup dan mati. Meskipun mereka bukan ibu yang melahirkan Timotius, tetapi Timotius harus memperlakukan mereka sama seperti ibunya sendiri. Hal ini bukan karena Paulus membela atau melindungi mereka atas keberdosaan mereka, tetapi yang terpenting dalam hal ini adalah cara menegurnya. Dosa tetaplah dosa, tetapi alangkah lebih elok dan bijaksana jikalau Timotius menegur dengan cara elegan tanpa menyakiti dan melukai. Yang keempat adalah menegur perempuan yang lebih muda. Perempuan yang lebih muda harus ditegur, tetapi ditegur sebagai adik dengan penuh kemurnian. Perempuan muda yang dimaksud adalah mereka yang umurnya masih tergolong lebih muda daripada Timotius, atau mereka masih belum menikah. Tentu perempuan-perempuan muda ini masih dijaga dan dilindungi. Berbicara kepada perempuan tua harus berbeda ketika berbicara kepada perempuan muda. Sebab kalau kata-kata kasar, memaki, memfitnah yang keluar dari mulut Timotius kepada perempuan-perempuan muda itu, maka ia telah merendahkan martabat perempuan dan mestinya ia dihukum. Untuk tidak terjadi hal demikian, Paulus mengingatkan Timotius untuk memperlakukan mereka seperti adik kandungnya sendiri. Kalau Timotius berlaku demikian, maka Timotius akan terhindar dari perlakuan semena-mena kepada perempuan muda, karena ia akan menjaga mereka seperti menjaga keluarganya. Selain itu, Timotius juga terhindar dari dosa seksual atau dosa jinah, karena mereka sama-sama muda, bisa timbul cinta di antara mereka, sehingga identitas Timotius sebagai pelayan akan tercemar. Tetapi kalau Timotius menganggap mereka seperti adik sendiri, maka mereka akan hidup berlaku murni dan terhindar dari dosa-dosa tersebut. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari renungan di atas ada beberapa hal yang perlu kita refleksikan di dalam kehidupan kita masa kini. Yang pertama, jangan kita menegur orang lain dengan sembarangan. Tidak dapat dipungkiri dalam suatu gereja atau persekutuan pasti ada orang-orang yang hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan. Pasti ada saja yang hidup tidak benar serta tidak menghidupi kebenaran itu sendiri. Alkitab dengan jelas menekankan bahwa terhadap orang yang mungkin sudah menyimpang, kita harus menegurnya dengan tujuan agar ia sadar bahwa ia sudah menyimpang dan akhirnya kembali ke jalan yang benar. Tetapi cara kita menegur pun harus kita perhatikan. Jangan sampai kita menegur dengan sembarangan.
Kalau kita menegur dengan sembarangan, meskipun yang kita katakan atau yang kita lakukan itu adalah benar, tetapi kalau tidak pada tempat dan posisi orang yang kita tegur, maka itu akan menjadi bencana bagi diri kita sendiri. Ketika kita menegur orang tua atau orang yang dituakan, bukan berarti tidak bisa menegur atau kita biarkan saja mereka melakukan dosa, tetapi kita menegur mereka dengan cara membujuk dengan penuh kasih. Kekerasan dan kata-kata pedas tidak akan mengubah keadaan, apalagi kepada orang tua. Sementara itu kepada orang yang lebih muda, kita perlu menegur, tetapi jangan pula dengan kekerasan, tetapi kita perlakukan mereka sebagai sahabat, sebagai teman, atau sebagai keluarga. Begitu pula kepada perempuan tua, perempuan muda, kita menegur mereka dengan baik, tidak asal bicara atau suka-sukanya kita karena kita merasa diri benar. Yang kedua adalah marilah kita hidup saling menghargai. Sekalipun seseorang, baik orang yang dituakan, orang tua, ibu, anak muda melakukan kesalahan, bukan berarti kita yang menegur terlalu benar sehingga kita menekan dan mengintimidasi mereka. Marilah kita menghormati mereka dengan baik, siapapun mereka, karena di dunia ini pasti kita pernah salah, pernah gagal mengimplementasikan firman Allah dengan benar. Dengan kita saling menghormati, maka dari sanalah timbul kesadaran dalam diri seseorang untuk mau berubah. Kita boleh saja membenci perilaku mereka, tetapi jangan pernah membenci kepribadian mereka. Kita harus menyadari bahwa suatu saat kelak kita juga salah, dan kita ingin diperlakukan baik dan dihargai oleh orang lain. Menegur tanpa melukai hati sesama, itulah yang paling utama. Yang ketiga adalah marilah kita menjaga kemurnian hidup di hadapan Tuhan dan sesama. Ketika kita menegur sesama, kita harus menjaga kemurnian hati dan pikiran kita. Jangan sampai kita ketika melihat kesalahan orang lain, apalagi kalau kita melihat kesalahan perempuan muda, kita memanfaatkan dosa mereka itu untuk mengintimidasi mereka sehingga mereka melakukan apapun untuk menutupi aib mereka. Kemurnian hati harus tetap kita jaga. Jangan kita jadikan teguran itu sebagai alat untuk merendahkan, menjatuhkan atau memojokkan orang lain. Kita belajar daripada Timotius demi menjaga kehidupan dan kerohaniannya di hadapan Tuhan. Ia mematikan hal-hal duniawi dan hawa nafsu kedagingan dan bersikap tulus dalam melayani Tuhan. Dan ini perlu melatih diri karena banyak yang terjerat kepada dosa oleh karena tujuan dan kehidupan rohani tidak benar di hadapan Tuhan. Jangan sampai kita mencemari pekerjaan suci yang dari Allah hanya karena hawa nafsu dan kedagingan kita masing-masing. Oleh sebab itu, mari kita menjadi pribadi-pribadi yang membangun persekutuan yang baik satu dengan yang lain, baik di tengah-tengah keluarga, persekutuan, bahkan di tengah-tengah gereja dimanapun kita berada. Tuhan Yesus memberkati. Salam.